Mati, Pak Moderator, Pak Rasio Ridosani, Pak Dirjen, Pak Prof. Bambang Hero, dan Ketua Asosiasi Profesor Seluruh Indonesia, para narasumber yang lain, dan hadirin hadirat yang sangat berbahagia. Saya sebenarnya sudah hampir tidak perlu lagi saya menyampaikan beberapa hal, khususnya untuk penegakan hukum, karena Pak Roy tadi dengan baik telah menjelaskan apa-apa yang telah dan sedang dikerjakan oleh Dirjen Gakum untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berhubungan dengan pembakaran hutan dan lahan. Sejak beberapa tahun terakhir saya tidak pernah lagi bicara kebakaran hutan. Saya selalu berbicara tentang pembakaran hutan. Mengapa demikian? Karena Pak Bambang Hero, setiap kasus yang kita teliti tidak pernah ada yang terbakar sendiri, selalu dibakar. Jadi sebenarnya istilahnya kita ganti saja, bukan kebakaran hutan. Jadi memang dibakar hutannya, pembakaran hutan. Saya ingin berbagi sedikit tentang cerita masa lalu saja, Pak Roy, agar kita jadikan landasan untuk perbaikan ke depan. Karena kita bicara pembakaran hutan ini sejak dulu. Jadi saya akan bicara sedikit, mudah-mudahan sudah kelihatan, itu adalah tentang evaluasi penindakan kasus-kasus pembakaran hutan dan lahan. Sebelum saya mulai, saya ingin memulai dengan yang bukan Indonesia, saya ingin memperlihatkan tentang luas Singapura. Luas Singapura itu adalah 71.610 hektar. Itu luas Singapura. Sebagai perbandingan saja. Mengapa itu penting? Agar kita bisa melihat ke dalam. Satu, kronologi dari, saya sengaja bicara masa lalu ya, supaya kita pikir bahwa, oh memang ya ternyata pembakaran hutan itu bukan hal yang baru. Kita sudah kerjakan, karena saya masih ingat skripsi S1 saya itu menulis tentang pencemaran udara, yang salah satunya adalah diakibatkan oleh pembakaran hutan kalau di Indonesia. Jadi itu tahun 82-83 kita kehilangan 3,2 juta hektar. 91, ini yang besar-besar saja yang saya sebut, kita kehilangan 500.000 hektar. Tahun 94, lebih besar lagi, itu kita kehilangan 5 juta hektar. Itu bukan kata-kata saya itu, tetapi kita bisa baca sama Tahir Kadri, Forest Watch Indonesia, Global Forest Watch, The State of the Forest of Indonesia tahun 2000. Puncaknya itu pada tahun 97-98. Waktu itu saya lagi studi master di Brisbane, makanya saya menulis waktu itu adalah tentang tanggung jawab negara dalam pencemaran udara yang lintas batas. Tesis saya, master saya masih ingat waktu itu. Berapa jumlahnya? Supaya jangan kita lupa. Itu terbesar adalah 11,7 juta hektar. Dan kebakarannya itu hampir dirasakan di seluruh negara ASEAN waktu itu. Itu yang paling besar. Terus supaya kita potong singkat cerita, saya mulai tahun 2013 kita ada. Tahun 2014 kita ada lagi. 2015 bahkan besar kebakaran hutan di Kalimantan itu terparah sejak 2015. Tahun 2016 ada kabar baik sedikit.
Walaupun pembakaran hutan dan lahan di Riau agak melonjak drastis, tetapi tahun 2016 itu menurunnya lumayan. Dibanding tadi Pak Roy di grafiknya diperlihatkan dengan baik. Jadi kita harus mengapresiasi ini. Yang berikut tapi 2017 turun sampai sekitar, ini menurut data dari KLHK, turun sekitar 99% jika dibandingkan pada tahun sebelumnya 2016. Tapi kita juga harus ingat mengapa turun waktu itu, karena memang alam masih bersahabat dengan kita. 2017 tadi kan salah satu penyebabnya tadi dikatakan oleh Pak Roy bahwa itu diakibatkan oleh cuaca juga salah satunya. Dan memang tahun 2017, 2016 itu alhamdulillah kemaraunya tidak terlalu panjang. Terbukti pada tahun 2018 itu besar lagi, lebih besar dari tahun sebelumnya. Karena memang cuacanya menjadi tidak bersahabat. 2019 lumayan besar, itu 900.000 hektar. Ingat lagi, saya masih ingat, luasan Singapura itu cuma 71.000. Jadi kalau 900.000 hektar, berapa Singapura itu? Berapa luas negara Singapura? Nah, seperti itu. Dan sampai dengan hari 2019, menurut data resmi dari BNPB, itu kita bisa lihat totalnya, titik panasnya ada 1.400, dan kita mengerahkan 50 helikopter, kita membeli 272 kg garam untuk kita sabur, personil lebih dari 29.000 kita kerahkan. Itu betul-betul uang, betul-betul kerja keras. Jadi, dan mudah-mudahan tahun ini kita berdoa, ini sudah musim kemarau lagi. Kita berharap Pak Roy, apalagi COVID-19 ini pergerakan kita menjadi sangat sedikit. Jadi seperti Pak Roy katakan tadi, kita ini double trouble. Mudah-mudahan tidak terjadi. Kalaupun terjadi, kita bisa minimalisir sangat sedikit. Tetapi kita sudah lihat bahwa di Kepri saja sejak sepanjang Januari dan Maret yang seharusnya itu masih musim panas, itu sudah ada 29 kebakaran hutan. Dan bahkan menurut berita 1,6 juta hektar lahan gambut terbakar, 69% selalu terkait konsesi sawit. Jadi kita sudah tahu sebenarnya di mana dan kemana arahnya gitu. Jadi tinggal kita mau kerjasama ke depan. Saya ingin, ini sebagian presentasi saya ini sebagian presentasi saya semasa dulu ketika saya masih sering pergi mengajar di NUS di Singapura. Sehingga sebenarnya setiap April dengan September itu kita selalu ada pembakaran. Dan hanya akhir-akhir ini kita perlu apresiasi, dulu-dulu jarang sekali pemerintah mengeluarkan data resmi luas hutan dan lahan yang dibakar. Akhir-akhir ini alhamdulillah mulai sedikit, sekurang-kurangnya statistiknya ada diperlihatkan kepada kita. Memang perlu, dulunya jarang sekali. Dampak negatifnya saya pikir tidak perlu, saya cuma berikan gambar saja. Orang yang mengungsi, anak-anak sakit, ekspor kita ke Malaysia salah satu begitu. Dan yang paling tidak nyaman itu sebenarnya, apalagi kalau saya masih mengajar, masih ada di Singapura, terus saya lihat seperti itu. Ketika itu dua lokasi yang sama pada saat yang sama. Pada saat clear sky dan pada saat ketika ada haze dari Indonesia. Apalagi kalau di situ nggak nyaman banget mengajarnya. Untuk penegakan ke depan, saya pikir yang ada 4 itu utamanya.
Mengapa dulu jarang sekali ada penegakan hukum? Karena gakumnya, mohon maaf, belum ada waktu itu. Memang ada LH, waktu itu KLH, Kementerian Lingkungan Hidup, sering kita bantu bareng-bareng, tetapi tidak seefektif yang sekarang. Nah, sekarang kita punya Gakum, kita punya Polri, kita punya Kejaksaan. Untuk kasus korupsinya, selama saya di KPK, saya berusaha untuk majukan beberapa kasus, termasuk tindak pidana korporasi yang menyerobot lahan untuk sawit misalnya. Seperti itu. Tapi saya ingin pembanding saja. Mana sih yang lebih sulit kita menginvestigasi pencemaran sungai atau pencemaran laut atau kebakaran hutan? Itu sebagai ilustrasi. Kalau banyak sekali perusahaan atau pabrik atau rumah tangga untuk mencari penyebab matinya ikan itu lumayan jauh lebih sulit sebenarnya dibanding kebakaran hutan atau yang membakar hutan. Karena ini harus tes laboratorium yang lebih kompleks lagi. Kalau investigasi dari mana datangnya api, sebenarnya hampir semua kita sudah tahu. Apalagi Profesor Bambang Hero. Kita sudah tahu dari mana asalnya api. Ingat, saya tidak mau beri teknologi yang sekarang. Itu teknologi 2005. Itu teknologi 2005. Bahkan kita sudah bisa melihat jelas seperti itu. Ini tahun 2013, kita bisa perlihatkan dengan baik yang di Sumatera itu tanggalnya 18 sampai dengan 25 Juni 2015, itu kelihatan sekali bahwa kebanyakan itu ada di dalam konsesi sawit. Ini yang kemarin, yang tentunya yang ini peta hotspot yang kemarin tanggal 7, yang di ruangannya Pak Roy jauh lebih detail, bisa kita lihat desa, bisa kita lihat kampung, bahkan mungkin per konsesi kalau kita mau bisa sekarang. Jadi secara teknologi tidak ada kendala. Dan kebanyakan sumber api itu ya dari hamparan sawit. Sebelum menjadi begini, kebanyakan semuanya. Nah, oleh karena itu sebenarnya lumayan gampang mendeteksinya dibanding kejahatan pencemaran air yang sudah tergabung. Misalnya pencemaran Kali Ciliwung. Susah itu dicari dari mana asal-usul cemar. Who are the people behind the fire? Siapa yang bakar sate sebenarnya? Saya perlihatkan ketika Pak Baltasar Kambuaya jadi minister. Tahun 2013. Dia sebut PT Langgam Inti Hibrida, PT Bimreksa Nusa Sejati, PT Tunggal Mitra Plantation, PT Udaya Laudenawi. Itu bahkan masuk koran. PT Adai Plantation. PT Adai Plantation ini saya dengan Prof. Bambang ini punya cerita lama ini, karena ini pertamanya yang di Bangkinang yang benar-benar kesuksesan waktu itu. Tetapi 2013 dia ulang lagi. Jatim Raya Perkasa, Multi Gambut Industri, Mustika Argo Lestari, dan beberapa ratus orang biasa yang dipekerjakan oleh orang-orang itu. Sekarang kita mau berpikir apakah dicabut izin mereka setelah membakar. Apakah dia dituntut semuanya secara pidana? Apakah dia dituntut dia secara perdata? Yang kedua, ada Pak Kuntoro waktu itu, dia mengatakan di Kompas tanggal 22 bulan 6 2013. Fires are inside the concession of Riau Andalan Pulp and Paper April NIPP Sinarmas. Jadi, ada di dalam konsesi mereka. Bahkan Pak Zulkifli Hasan pada hari sebelumnya dia mengatakan dia janji. Kementerian Kehutanan akan mencabut lisensi dari perusahaan-perusahaan yang membakar.
Nah, ini baca Republika 23. Jadi saya ini bisa jadi sejarah sebenarnya. Sejarah, karena saya studi itu sudah terlalu lama, jadi sejarahnya agak banyak di saya. Jauh sebelum saya di KPK. Sekedar pengingat, pada waktu di UKP 4, ada waktu itu, makanya kejadian ini tuh membuat Pak Kuntoro membuat ini. Karena ini waktu itu tahun 2013, maka Pak Kuntoro bilang, ini perlu kita bikin audit kepatuhan. Audit kepatuhan itu kita sasar banyak, ada 17 perusahaan besar yang ada di kebanyakan di Sumatera dan di Riau. Banyak pelakunya yang hadir di sini pasti. Setelah saya lihat tadi, banyak pelaku dari yang hadir di sini. Kita temukan hasil tingkat kepatuhannya itu tidak ada yang patuh. Tak satu pun, kurang patuh pun hampir-hampir tidak ada. Semuanya tidak patuh. Bahkan sangat tidak patuh banyak. Bahkan kita sebut perusahaan yang tidak patuh. PT AAH itu HTI, PT SSL HTI. Banyak. Jadi, tapi kita tidak boleh melupakan keberhasilan. Menurut saya, apa sih tindakan negara kalau kita sudah melakukan kepatuhan? Saya kalau bisa saya usul kepada Gakum, audit kepatuhan ini kita lanjutkan. Karena kalau dia sudah, ini lebih menggampangkan juga Gakum. Karena sudah ada auditnya, terus kalau dia tidak comply, maka pada saat dia tidak comply, itu sudah jelas untuk melaksanakan strict liability dan jauh lebih gampang. Dan yang kedua, ada ketentuan undang-undang kita kan yang mengatakan bahwa pemegang konsesi bertanggung jawab atas kebakaran yang terjadi di dalam lahannya. Karena kalau sudah, dan itu sudah dikatakan oleh Pak Roy tadi, semuanya minimalis, belum berubah dari tahun 2014 sampai dengan sekarang. Masih minimalis kepatuhannya. Sejumlah keberhasilan, Polri alhamdulillah mulai step up tahun 2015, dia menetapkan 76 tersangka. Sekarang kita ingin tanya apakah yang sampai ke pengadilan dari tersangka itu berapa? Saya kehilangan datanya. Ini tentunya yang paling banyak, dan terus terang kalau saya keluar negeri saya selalu bangga-banggakan. Misalnya PT WAJ membayar ganti rugi. Sekarang apakah sudah dieksekusi atau berapa jumlah uang yang kita dapat? Yang tentunya Kalista Alam yang 114,3 miliar itu juga besar sekali. Tetapi terus terang masih kekurangan kita itu pada tahap eksekusi. Mengapa? Dan itu yang saya sering bicarakan secara tertutup dengan Pak Roy, bahwa seharusnya pada saat investigasi itu ada juga pelacakan aset. Karena kalau kita sudah masuk pengadilan, ketika kita pergi lihat perusahaannya, sudah tidak ada asetnya. Karena memang pada saat itu banknya tidak di-freeze. Kalau di KPK mulai pada tahap penyidikan, itu kita sudah mulai bekukan aset. Kita freeze semua, bekerja sama dengan PPATK, bekerja sama dengan bahkan yang dari luar negeri. Kita freeze asetnya. Sehingga pada saat putusan pengadilan mengatakan dia harus bayar, maka kita bisa ambil aset yang itu. Harapan ke depan, para penjahat itu kan setiap tahun menyusahkan aparat penegak hukum. Dan mereka itu sering bekerja sama. Jadi menurut saya harapan ke depan itu, aparat penegak hukumnya, Gakum, polisi, jaksa, dan tentunya Mahkamah Agung, harusnya kita jauh lebih kompak lagi untuk bekerja sama di masa yang akan datang. Dan saya yakin ada kendala beberapa. Salah satunya adalah aparat penegak hukum yang sampai ke tapak,
yang sampai ke desa, bahkan di dalam hutan itu tidak banyak. Oleh karena itu, maka peran, tadi juga ditanyakan oleh Mas Hendri, untuk penegakan hukum ini kan kabupaten kota agak susah. Sangat tergantung kepada Polres dan Polsek. Oleh karena itu, maka perlu kita carikan jalan kerjasama yang lebih baik ke depan di masa yang akan datang. Karena kalau kita hanya mengharapkan Jakarta, agak susah. Apalagi orang yang serius membantu sangat sedikit. Ini ahli yang ada di Indonesia itu selain Pak Bambang Hero, ya Pak Basuki Wasis atau Pak Haryadi. Setelah itu dari universitas saya saja banyak yang tidak mau. Ada beberapa juga yang lain, tetapi memang terus terang kita kekurangan. Jadi untuk ke depan lebih bagus kita mencegah dibanding memadamkan api. Saya pikir ini yang harus kita kerjakan bersama. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak